Kita ke sorotan selanjutnya. Timnas Indonesia asuhan Sinteyong mencatat hasil mengesankan dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1. Gol Indonesia dicetak pemain Liga Belgia Ragnar Oratmangun. Timnas Indonesia meraih poin berharga saat melawat ke Stadion King Abdullah Sport City kandang Arab Saudi. Melawan langganan Piala Dunia, JIZES dan kawan-kawan memberi perlawanan ketat. Bahkan tim Garuda unggul lebih dulu lewat Ragnar Oratmangun pada menit ke-19. Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Musab Al-Juwair jelang akhir babak pertama. Arab Saudi yang dilatih Roberto Mancini sempat mendapat hadiah penalti usai kiper anyar timnas Martin Paes melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Namun Martin Paes menebus kesalahannya lewat tendangan penalti Arab Saudi. Indonesia berhak mendapat 1 poin sebagai modal untuk lolos ke Piala Dunia dari grup C. Semua pemain timnas tampil baik dan disiplin saat menahan imbang Arab Saudi. Namun sejumlah nama jadi sorotan. Penjaga gawang anyar timnas Martin Paes tampil mengesankan di laga perdana bersama Garuda. Martin mampu menahan tendangan penalti dan berkali-kali menangkal tendangan ke gawang. Pemain lain yang juga moncer kita lihat adalah kapten tim JIZES. Jai berhasil kerap menghalau bola-bola atas yang dikirimkan pemain Arab ke kotak penalti. JIZES juga mencatatkan 95% operan yang akurat. Ragnar Oratmangun jadi pemain yang kerap merepotkan lini belakang Arab Saudi. Ragnar mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia. Hasil imbang lawan Arab Saudi membuat Indonesia berhak mengumpulkan 1 poin di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C. Kini Indonesia ada di peringkat 4, poin Indonesia lebih tinggi dari Australia dan Cina yang sama-sama menelan kekalahan di laga perdana. Jepang jadi pemuncak sementara berkat kemenangan mencoloknya 7-0 atas Cina. Selanjutnya timnas akan menghadapi Australia di laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Indonesia akan jadi tuan rumah pada pertandingan yang digelar di Gelora Bung Karno Selasa 10 September mendatang. Pertandingan akan digelar pukul 7 malam. Pelatih timnas Sinteyong mengaku senang dengan hasil imbang kontra Arab Saudi. Sinteyong menyebut keyakinannya akan Indonesia jadi kuda hitam yang bakal memberi kejutan di Asia. 저는 우리 선수들을 믿고 있고 제가 하고자 하는 목표는 분명히 선수들한테 동기부여를 시킬 수 있는 부분이 있기 때문에 그렇게 만들 것이고 이제는 우리가 예전의 인도네시아가 아닌 앞으로 더 다크호스로서 AFC에서 우리를 주목할 것이다. 저는 그렇게 믿고 있습니다. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini mengaku kecewa dengan hasil kontra Indonesia. Menurutnya banyak peluang yang terbuang karena penyerang tidak bisa menyelesaikannya, termasuk saat mendapat kesempatan penalti. In football, you have to score. Our striker don't score. This is the problem. How many chances we had in the second half today? 3 or 4 clearish chances. Clearly, penalty is the 3rd time in a row that we're missing a penalty. We had other 3 chances where we had to score. Presiden Joko Widodo mengapresiasi hasil yang dicapai timnas sepak bola Indonesia yang menahan Arab Saudi. Jokowi mengaku bangga dengan perjuangan timnas di laga perdana babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia bisa memberikan perlawanan dalam laga tersebut. Bahkan skuad Garuda beberapa kali memiliki kesempatan menambah gol. Patut berbangga, timnas kita bisa memberikan perlawanan yang baik dan bahkan beberapa kali memiliki peluang yang sangat bagus untuk sebetulnya bisa menambah gol, tapi ya alhamdulillah juga penaltinya nggak bisa masuk. Ini juga patut disyukuri sehingga pulang dari Saudi Arabia bisa membawa 1 poin. Terima kasih Pak. Nanti ditunggu yang tanggal 10 dengan Australia. Ya. Presiden menyampaikan permintaan maaf sekaligus pamit saat menyapa warga di Pasar Sopo Nyono, Surabaya, Jawa Timur. Hal ini diungkap Jokowi lantaran bulan depan ia sudah purna
tugas sebagai presiden. Jokowi menambahkan respon masyarakat cukup baik saat ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan. Jokowi menyebut ia purna tugas sebagai presiden 20 Oktober mendatang. Kan ini pas ke masyarakat, ya sambil pamit kan bulan depan sudah purna tugas. Respon dari masyarakat gimana, Pak? Oh iya. Nggih. Pangapunten, nggih. Usai mencuri 1 poin di kandang Arab Saudi, Indonesia akan melakoni partai kandang melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Seperti apa peluangnya kita akan bahas usai jeda. Indonesia asuhan Sinteyong mencatat hasil mengesankan dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1. Gol Indonesia dicetak pemain Liga Belgia Ragnar Oratmangun. Timnas Indonesia meraih poin berharga saat melawat ke Stadion King Abdullah Sport City kandang Arab Saudi. Melawan langganan Piala Dunia, JIJS dan kawan-kawan memberi perlawanan ketat. Bahkan tim Garuda unggul lebih dulu lewat Ragnar Oratmangun di menit ke-19. Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Musab Al-Juwair jelang akhir babak pertama. Arab Saudi yang dilatih Roberto Mancini sempat dapat hadiah penalti usai kiper anyar timnas Martin Paes melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Namun Martin menebus kesalahan dengan menghalau tendangan penalti Arab Saudi. Indonesia berhak dapat 1 poin sebagai modal lolos ke Piala Dunia dari grup C. Semua pemain timnas tampil baik dan disiplin saat menahan imbang Arab Saudi, namun sejumlah nama jadi sorotan. Penjaga gawang anyar timnas Martin Paes tampil mengesankan di laga perdana bersama Garuda. Martin mampu menahan tendangan penalti dan berkali-kali menangkal tendangan ke gawang. Pemain lain yang juga tampil moncer adalah kapten tim JIJS. Jay berhasil kerap menghalau bola-bola dari atas yang dikirimkan pemain Arab Saudi ke kotak penalti. JIJS juga mencatatkan 95% operan yang akurat. Ragnar Oratmangun jadi pemain yang kerap merepotkan lini belakang Arab Saudi. Ragnar mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia. Hasil imbang lawan Saudi membuat Indonesia berhak mengumpulkan 1 poin di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C. Kini Indonesia ada di peringkat 4. Poin Indonesia lebih tinggi dari Australia dan Cina yang sama-sama menelan kekalahan di laga perdana. Jepang jadi pemuncak sementara berkat kemenangan mencoloknya 7-0 atas Cina. Selanjutnya timnas akan menghadapi Australia di laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Indonesia akan jadi tuan rumah pada pertandingan yang digelar di Gelora Bung Karno Selasa 10 September mendatang. Pertandingan akan digelar pukul 7 malam. Indonesia akan berhadapan dengan Australia Selasa pekan depan usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia Grup C Jumat dini hari tadi. Lantas bagaimana peluang Garuda Muda menuju Piala Dunia 2026 mendatang? Kita kupas lebih dalam bersama pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Bung Wesley, selamat malam. Selamat malam, Mas Edi. Hasil imbang Indonesia kontra Arab Saudi tadi malam itu sangat mengejutkan karena di atas kertas Arab Saudi jauh lebih unggul dibanding Indonesia. Tapi bagaimana Anda melihat hasil pertandingan malam tadi? Iya, kalau mengacu sejarah, mengacu peringkat, mengacu kepada pengalaman di Piala Dunia, jelas kita kalah lebih. Tapi apa yang diperlihatkan Indonesia menunjukkan kita punya standar yang dinaikkan oleh Sinteyong bahwa kita tidak lagi bicara Asia Tenggara, kita bicaranya level Asia dan kita bicara menyapa dunia lewat pertandingan di Piala Asia kemarin dan sekarang kualifikasi Piala Dunia. Satu hal yang sangat membanggakan dan saya tidak heran dengan hasil ini. Bahkan tadi sempat saya pikir kita bisa dapat 3 poin dengan penampilan yang bagus di babak pertama. Jadi Anda sudah menduga bahwa Indonesia akan punya hasil yang positif malam tadi? Iya, melihat penampilan Arab Saudi di kualifikasi kedua, bagaimana mereka cuma menang 1-0 lawan Tajikistan, imbang
1-1 lawan Tajikistan di kandang lawan, kemudian kalah juga dari 3 pertandingan yang dipegang oleh Roberto Mancini. Bagaimana mereka kalah itu, saya melihat dan meyakini Arab Saudi saat ini sedang tidak baik-baik saja, beda dengan Arab Saudi yang mengalahkan Argentina kemarin di Piala Dunia atau yang sudah 6 kali main di Piala Dunia. Jadi momentum kita sedang naik, Arab Saudi-nya sedang turun. Jadi ketika babak pertama dimulai, saya yakin terdapat poin. Kalau dari laga malam tadi, siapa yang jadi rising star dari timnas Indonesia? Iya, sebenarnya saya nggak ingin menyebut 1-2 pemain, karena semua pemain berperan masing-masing dengan tugasnya, tapi semua sorotan pasti kepada Martin Paes yang baru bergabung. Bagaimanapun juga tidak mudah untuk membangun chemistry kepada tim yang baru dia kunjungi ya, belum pernah bertemu dengan pemain-pemain yang lain, tapi penampilan dia, ketenangan dia, itu sangat membantu JSS memimpin pertandingan di lini belakang. Meskipun kalau kita lihat Rizky Ridho agak menurun permainannya, tapi semua itu terbangun dengan sangat baik dari lewat koordinasi permainan di belakang. Rapat sekali pertahanan kita. Kalau kita nonton pertandingan di babak pertama, garis pertahanan kita maju tinggi, tidak terlalu mudah ditekan. Tapi itulah bedanya pertandingan internasional, Mbak Livi, bahwa Arab Saudi memang mainkan strategi itu di babak pertama, tapi di babak kedua dia mengubah strategi dan kita keteteran. Itu pertandingan internasional seperti itulah. Bung Wesley, pemain inti kita kan dikatakan hasilnya sangat positif seperti yang kemudian terjadi malam tadi. Tapi bagaimana dengan pemain-pemain cadangan kita? Dengan pemain lapis kedua kita, apakah kekuatannya juga sama dengan pemain inti? Ya. Kedalaman skor kita cukup ditakuti oleh lawan-lawan kita, karena kita sudah melihat ya, sejak Sintayong menangani tim ini Januari 2020 kemarin, potong COVID, setiap kali dia menurunkan starting lineup, perubahan terjadi ketika dia melakukan perombakan di babak kedua, pergantian pemain, gaya main kita berubah. Ini dikhawatirkan oleh lawan Indonesia sebenarnya, ketika pergantian pemain dengan kecepatan yang dimiliki oleh pemain kita di bangku cadangan, berbeda dengan pemain yang starter muncul di starting lineup, itu sangat menyulitkan lawan untuk mencari anti teorinya untuk mengubah strategi mereka di babak kedua. Jadi kita punya kedalaman squad yang cukup, tinggal mental saja sih Mbak Livi. Kalau bicara soal mental, kita bisa lolos lawan Arab Saudi, tapi bagaimana dengan peluang lawan Australia? Sepak bola penuh dengan kejutan. Orang banyak mengatakan kita akan kalah telak di Arab Saudi. Toh kita bisa memberikan hal yang berbeda. Kemudian orang mengatakan Australia akan menang mudah lah Bahrain, misalnya gitu ya. Tapi Bahrain bisa melakukan kejutan yang menunjukkan kepada kita bahwa sepak bola itu belum bisa dihitung secara matematika. Kita bisa punya peluang menghadapi Australia, apalagi kondisi cuaca panas ini juga paling tidak menguntungkan kita, meskipun sedikit kesulitan dihadapi oleh pemain-pemain kita yang berasal dari Eropa. Kemarin di Arab Saudi kan terlihat Ivar Jenner dan Mangun, Tom Haya itu kesulitan dengan udara panas. Tapi moga-moga di Jakarta dengan perubahan strategi main kanan Sintayong ada keuntungan bagi kita. Apa target realistis kita, Bung Wesley, di grup ini? Saya tidak mau menyebut peringkat 1-2, ya. Saya mengamini peringkat yang diinginkan oleh Sintayong, peringkat 3-4, supaya kita bisa maju ke putaran berikutnya dan mencari posisi 1 untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi peringkat 3-4 sebenarnya target yang masuk akal bagi kita, karena ketika saya bicara juga dengan teman-teman wartawan di Cina, mereka khawatir dengan tim Indonesia dengan perubahan ini, dan tapi kejutan yang diberikan oleh Bahrain, hitung-hitungannya emang tidak semudah di atas kertas ya. Tadinya saya pikir Arab Saudi dan Jepang akan peringkat 1-2, kita bersaing dengan Australia untuk peringkat 3-4, tapi Bahrain membuat perubahan hitung-hitungan ini semakin ketat. Mungkin 5 pertandingan berikutnya akan sangat menentukan. Sintayong kan sempat menyebut Indonesia bisa jadi kuda hitam di Asia. Jadi kalau Anda melihat kejutan apa lagi yang kira-kira akan tercipta di laga pertandingan berikutnya? Saya harap Sintayong menemukan missing link. Saya masih lihat di depan timnas Indonesia itu belum seperti yang diinginkan oleh Sintayong. Striker juga masih belum ketemu nih nomor 9 sesungguhnya. Rafael Struij bukan pemain nomor 9 yang pas. Orang Mangun juga masih mencari bentuk terbaik untuk tim nasional. Striker lokal kita belum bisa menemukan level yang cocok untuk posisi nomor 9 di era Sintayong. Jadi kalau lini depan kita sudah mendapatkan orang yang dicari, saya pikir kejutan itu dalam setahun 2 tahun akan terlihat lah.
Kalau lini belakang kita gimana, Bung Wesley? Apa yang kemudian celah-celah yang harus ditutup? Sebenarnya lini depan yang mengkhawatirkan itu sangat ditutupi oleh lini belakang yang sangat kompetitif. Kita lihat di kiri kanan luar biasa persaingannya, ada Nathan Choan bisa di kiri, Patinama bisa di kiri, Ahmad Pratama, semua bersaing. Di kanan Sandy Walsh, Asnawi, semua bisa bersaing. Jordi Amat kalau main juga bisa bersaing dengan Itses, siapapun lah di belakang itu, ada Rizky Ridho yang semakin matang. Di belakang kita semakin menunjukkan sebuah harapan yang sangat baik ya. Lini depan yang menjadi persoalan. Kalau lihat dari laga perdananya Martin Paes tadi malam, apakah kemudian dia bisa jadi penjaga gawang yang bisa kita unggulkan? Kalau bicara level permainan jelas berbeda ya dengan level kiper kita yang bermain di Liga Indonesia. Bahkan saat ini saya memang coba kita hitung deh berapa banyak sih klub di Liga Indonesia memakai pemain kiper asing. Itu menunjukkan ada kepercayaan lebih kepada kiper asing untuk menutupi sisi pertahanan kita. Jadi kehadiran Martin Paes bukannya saya mengecilkan arti Hernando Ari, Nadeo dan kawan-kawan, tapi memberikan perubahan yang rasa-rasanya akan menumbuhkan kepercayaan diri di belakang DJ Itses dan kawan-kawan. Oke, terima kasih Bung Wesley sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam, Dewas KPK menyatakan Komisioner KPK Nurul Gufron langgar etik. Gufron disangsi teguran tertulis dan potong gaji. Kita ulas usai jeda. Buka tabungan BTN saat ini dengan program Balai by BTN.